Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, DNIM S1S1222066 dari kelas C, jurusan Teknik Informatika, Universitas Haloleo. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang for loop dari bahasa pemrograman Python. Nah, pada Python, perulangan for itu digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik itu berupa daftar, baik itu berupa list, tuple, dictionary, set, maupun string. Baik, adapun sintaks dari for loop yaitu dia menggunakan sintaks for. Oke, misalnya di sini saya buat sebuah list, misalnya nama, bal, terus ya. Nah, di sini ini dia. Ini adalah sintaks dari perulangan for. So, for x in name. Maksudnya ini, maksud dari for x in name yaitu dia akan x ini akan mengambil nilai dari name ini satu persatu. Misalnya kita print x. Oke, itu lebih simpelnya. Oke. Nah, ini dia akan memprint x, di mana x ini akan mengambil semua nilai yang ada di dalam list name. Nah, variabel name ini kan tipenya dia list. Jadi dia akan mengambil misalnya ini x. Untuk x pertama dia akan mengambil nilai dari name yaitu mulai dari indeks ke 0. Nah, indeks Iqbal, terus dia akan mengulangnya lagi, dia akan mengambil indeks Arya, terus dia akan mengulanginya, terus mengambil indeks Falah Lutfi. Nah, itu bisa kita misalnya n sama dengan print. Nah, dia akan mengambil satu persatu. Iqbal, Arya, Falah, Lutfi. Dia akan mengambil x ini akan mengambil secara berurutan. Oke. Nah, perulangan for juga kita bisa mengambil nilai dari sebuah string. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya kita kasih bilang saja. Ini kan kita ini for x in misalnya Iqbal. Print x. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dia akan mengambil semua huruf dari string ini satu persatu. Misalnya penjelasannya kayak gini. For x in Iqbal. Nah, x ini akan mengambil dari satu persatu hurufnya. Nah, misalnya x, dia akan mengambil i, terus dia akan print, terus dia ulang lagi, terus k, print lagi, terus ulang lagi, terus b, dan seterusnya. Itu perulangan melalui string. Terus ada juga apa ya? Oh ya, perulangan for yang menggunakan statement break.
Misalnya kayak gini, ini kan Iqbal. Oke, kita kembalikan saja yang tadi, yang nulis. Nah, misalnya ini kan, terus kita print X, terus kita kasih kondisi, if X nya itu sama dengan misalnya di falah, maka kita break. Nah, break, terus kita print. Bisa kita lihat bahwa dia akan berhenti di falah. Setelahnya itu dia tidak akan memprint nilai seterusnya. Nah, break ini dia itu memberhentikan suatu statement yang di depannya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini kan X. Nah, nilai pertama yang diambil X itu mulai dari indeks 0. Nah, indeks pertama. Apakah ini kan isinya Iqbal. Nah, akan ditanya apakah X itu sama dengan falah. Nah, ini kan bukan falah, ini Iqbal. Nah, setelah itu dia akan print Iqbal. Nah, dia akan melanjutkannya. Dia tidak akan memproses yang ini karena nilainya tidak true, nilainya itu false. Nah, terus dia akan memprint indeks kedua, yaitu Arya. Nah, akan ditanyakan lagi apakah X itu sama dengan atau X sama dengan Arya. Jawabannya false, maka dia tidak akan mengeksekusi statement yang break ini. Dia akan lanjut memprint nilai ketiga. Nah, terus nilai ketiga kan itu sudah falah, maka dia akan print dulu falahnya. Ketika sudah sama dengan, nah maka akan dipertanyakan lagi apakah X sama dengan falah. Ya, jawabannya adalah true, maka statement break ini akan dijalankan. Ketika dijalankan, maka perulangan ini akan berhenti, tidak akan melanjutkan ke statement berikutnya untuk memeriksa nama yang Lutfi ini. Oke, break sudah, terus masuk ke continue. Oke, misalnya kita ganti ini jadi nah, continue itu dia dia melangkahi sebuah statement, bukan memberhentikan. Dia itu kita print dulu. Print soalnya. Oh ya, printnya harusnya dia di bawah. Nah, oke. Nah, misalnya begini, for X in name. Nah, name ini kan ada 4 nilai. Nah, maka dari itu dia akan memproses nilai pertama dulu Iqbal. Nah, terus dia akan pertanyakan apakah, atau dia akan membuat kondisi jika X sama dengan falah. Nah, apakah Iqbal itu sama dengan falah? Jawabannya tidak, maka false. Statement if ini tidak akan diproses, maka dia akan memprint nilai dari X tadi, yaitu yang diambil dari variabel name, yaitu Iqbal. Nah, dia akan print. Nah, terus dia akan mengambil nilai kedua, terus memeriksanya apakah nilai X ini sama dengan falah. Jawabannya false karena yang diambil itu adalah Arya, maka statement ini tidak akan dijalankan. Nah, lanjut ke dia akan memprint nilai X tadi, yaitu Arya. Nah, terus dia akan mengambil nilai ketiga lagi, nilai indeks ketiga. Nah, maka ketika mengambilnya tuh dipertanyakan lagi apakah nilai X itu sama dengan falah. Jawabannya true, maka akan
eksekusi ini statementnya, statement continue. Nah, statement continue itu dia melangkahi statement yang berikutnya. Nah, ketika sama, maka continue ini akan jalan, maka print yang X ini, print untuk mencetak nama file ini akan dilangkahi dan akan lanjut ke statement berikutnya, yaitu X akan mengambil nilai dari Lutfi. Nah, ketika dipertanyakan lagi apakah X itu sama dengan false, jawabannya false. Maka X ini akan dijalankan lagi. Jika dijalankan, maka itu Lutfi-nya akan terprint. Oke, selanjutnya itu ada function in range. Nah, function in range ini dia itu mengembalikan urutan angka mulai dari 0, yang defaultnya kan indeks itu dimulai dari 0 bukan 1. Nah, terus dia akan bertambah 1 secara default dan berakhir dengan angka yang telah ditentukan. Nah, untuk lebih jelasnya itu seperti ini. Misalnya for i in range 6. Misalnya print i. Nah, bisa kita lihat ini tuh sampai indeks ke-6. Nah, maksudnya ini tuh di print sesuai dengan range-nya, yaitu 6 angka. Nah, kenapa di print cuma 5? Karena kan indeks itu dihitung dari indeks yang ke 0. Kan secara tadi penjelasannya itu bahwa function range ini dia mengembalikan urutan angka dimulai dari 0. 0 itu kan default dari indeks. Dari 0 sampai nilai yang ditentukan. Nah, nilai yang ditentukan itu kan 6. Maka dia akan memprint 6 angka. Tapi yang dimulai dari 0. Nah, misalnya print pertama 0. Apakah 0 itu di print dari 0? Apakah 0 itu lebih kecil dari 6? Itu tidak. Nah, akan di print sampai 5. Nah, terus ini awalannya tuh kita bisa mengubah awalannya. Misalnya tuh 2, kan tadi defaultnya itu ada 0. Nah, ini kita bisa mengubahnya jadi 2. Nah, misalnya print. Nah, itu mulai dari 2, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa tidak sampai 6? 6 itu adalah batas. Jadi 6 ini tidak akan di print. Oke. Jadi secara tidak langsungnya itu adalah begini. Nah, for i in range itu nilai awal koma nilai akhir. Nah, ini sebenarnya ada tambahan tab sebentar. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah nilai awal dan ini adalah nilai akhir. Ini adalah pernyataan secara tidak langsungnya. Nah, maksudnya bagaimana? Ini for i ini kan tadi defaultnya ini, variabel ini kan defaultnya 0, mulai dari 0. Nah, ketika kita tentukan di sini 2, maka dia akan mulai dari 2, seperti yang kita lihat pada outputnya ini. Nah, terus kita juga bisa menentukan default menaikkan angkanya. Cara default pertambahan angkanya. Kan di sini defaultnya itu 1, pertambahan angkanya kan ini 2, 3, 4, 5. Itu semuanya ditambah 1 jadi 3, tambah 1 jadi 4, tambah 1 jadi 5. Nah, kita bisa menentukan pertambahan angkanya. Misalnya kita
si 2, sini nilai akhirnya itu misalnya 10. Nah kita mulai dari 2, maka yang di print itu sampai 8. Nah 2 tambah 2 4, tambah 2 6, tambah 2 8. Nah kenapa 10 tidak di print, itu karena dia adalah batas. Nah maka di sini kita oke, penambahan angka saja, penambahan. Nah jadi penjelasannya itu bahwa for i in range, ini adalah nilai awal, ini adalah nilai akhir, ini adalah penjumlahan atau operasi dari angkanya tersebut yang akan di print. Nah misalnya kita buat print, ini kan bilangan genap, nah kita buat print kelipatan 5, kelipatan 5 sampai 100. Nah otomatis penambahannya itu adalah 5. Nah buat 5, 10, 25 sampai 95. Kalaupun mau pakai sampai 100, kita tambah 101 dan 100. Karena kan batasnya 100 ke 101. Tapi 100 ini kan masuk kelipatan 5, jadi akan tetap di print. Nah, terus di for loop itu ada juga yang namanya else. Nah, misalnya kita buat sini. Kita buat di sini else. Kita ganti saja. Oke, kita masuk di misalnya for else. Nah, kita tinggal menambahkan else terus printnya ini misalnya kita perhitungan selesai. Ketika kita print, nah ketika perhitungan ini selesai, sudah sampai 100, maka dia akan memprint perhitungan selesai. Oke, misalnya kita kasih kondisi di sini print, terus kita if-nya itu i lebih kecil dari misalnya itu dari 50, maka kita break. Nah, ketika di break ya, kita print kayak nggak bisa sampai dengan 50. Nah, ketika di angka 50, maka statement berikutnya itu yang sampai 100 itu tidak akan dilanjutkan. Kan ini batasnya tadi kita kasih nilai akhirnya itu 100. Tapi karena kita break di angka 50, maka angka 50-nya itu berhenti. Kalau angka 51 bisa nggak? Nah, kita print. Karena dia tidak mendapat angka 51 itu, maka dia 51 bukan kelipatan dari 5, maka dia akan tetap di print sampai 100. Jadi kita masukkan yang termasuk dari kelipatan 5, misalnya 65. Kita di print sampai 65 saja. Terus selanjutnya itu dia akan break. Oke, misalnya kalau kita printnya itu dalam sini. Oke, sudah kan? Nah, if 65, ketika sudah di sampai 65, maka dia akan di
berhentikan. Nah misalnya kan ini for i in range nilai awalnya 5, terus ditambah terus dengan ini kan nilai akhirnya 101, ini perpenjumlahannya itu adalah 5. Nah 5 tambah 5 tambah 5 sampai di 65. Ketika i sama dengan 65, maka itu di break. Nah print ini tidak, nilai 65 itu tidak akan di print, sedangkan yang dia akan berpindah ke statement ini else. Harusnya berpindah sih. Oh ya, ini tidak akan berpindah karena kecuali kita else nya. Nah kalau menghilangkan else nya itu dia akan berpindah, jadi kalau pakai else dia tidak akan print perhitungan selesai. Terus ada nested loop. Nah maksudnya nested loop itu bagaimana? Nah misalnya kita buat begini. Kita buat variabel list, yaitu misalnya age sama dengan 19,20 koma berapa, 20 koma kita buat nama dulu, variabel nama dulu, terus misalnya ini bal, terus jalan, terus to upin. Nah kan 1920 terus ini 50 terus 50 terus ini 6 tahun. Nah terus kita buat perulangannya, misalnya for i in name, terus for j in age, terus kita print i, j. Nah maka yang akan terprint adalah, nah banyak teman-teman. Oh, dia ini mengambil satu persatu. Misalnya untuk Iqbal dia akan mengambil Iqbal akan ambil ini sampai dengan 19, terus kan nilai itu 19 Iqbal, terus J ini dia akan mengambil 19, terus print i. Nah, kita bisa buat ini terus koma. Nah bisa. Oh bisa. Oke, jadi ini dia akan mengambil satu persatu dari namanya.
Misalnya ini, oke, kita print dulu outputnya. Nah, jadi jalannya codingan ini itu jalannya codingan itu begini. Nah, for i, nah ini akan mengambil nilai pertama dari name, yaitu Iqbal. Terus dia akan lanjut ke for j. Nah, dia akan melanjut ke di perulangan j dengan mengambil nilai dari age ini atau umur. Nah, dia akan mengambil 19 terus print. Nah, dia akan print Iqbal dengan nilai 19, terus dia akan print lagi selagi nilai dari variabel age ini belum habis, maka dia akan print di blok for j ini. Dia akan mengulang lagi, tapi nilai i nya sama, yaitu Iqbal. Maka Iqbal terus dia ulang lagi, koma, spasi 20, terus nilai j nya akan berubah, tapi nilai i nya tidak. Nah, dia akan berubah ke 20. Terus Iqbal terus dia print lagi Iqbal nilai dari ini, terus dia j nya itu akan berpindah ke 50. Nah, kita lihat terus dia print lagi j Iqbalnya, terus j nya itu dia akan berpindah ke 6. Karena value nya nilai dari h ini sudah habis, maka for j ini akan berakhir juga. Dia akan berpindah mengulang lagi di for yang dengan variabel ini. Dia akan mengambil nilai ini akan mengambil nilai kedua itu Jalal, terus dia akan mengulangnya seperti tadi, yaitu yang perulangan J ini dia akan menghabiskan dulu H nya, terus lanjut ke I lagi atau ini, terus Upin, itu seterusnya. Terus ada pernyataan pas atau statement pas. Nah, statement pas itu misalnya ini ya. For i in nilai awalnya itu dimulai dari 0. Dari 0, terus nilai akhirnya itu 2, terus penambahan itu 1. Terus kita print pas. Dia tidak akan memprintnya karena nah, pas ini kan digunakan untuk menghindari kesalahan dari perulangan for. Nah, untuk setiap, karena perulangan for itu dia tidak boleh kosong. Nah, untuk menghindari kesalahannya itu maka dibuatlah ini pas. Nah, kan misalnya ini oke, kita ini tuh statement yang salah. Misalkan ini dia itu error kan, error. Nah, karena dia untuk membuat perulangan for itu dia tidak, untuk membuat perulangan dia itu tidak boleh apa ya, tidak boleh kosong ini di indentasinya. Maka kita buat pas saja untuk menghindari error seperti tadi. Nah, itu errornya sudah hilang. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang perulangan for di Python. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.